عمره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Suratu Alam Nashrah ay Al-Insyirah. Masuk kita di dalam pembahasan surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah. Makkiyah. Surat ini jumlahnya ada 8 ayat. Alam Nashrah istifham takrir. Sudah kita bahas. Alam Nashrah arti bahasanya, tidakkah kita lapangkan? Tapi istifham di sini, pertanyaan di sini bukan pertanyaan sebenarnya, tapi disebut istifham takrir, pertanyaan takrir. Seperti yang sudah biasa kita contohkan, ketika ada yang belum sholat, kemudian kita nanya, oh, tidak sholat ya? Itu bukan nanya beneran. Itu yang disebut dengan istifham takrir. Seperti ini juga Alam Nashrah. Makanya tafsirnya ai, maksudnya syarahna, kita sudah melapangkan. Artinya Alam Nashrah itu malah syarahna. Walaupun dari segi bahasa terjemahannya tidakkah kita lapangkan, tapi maksudnya sudah kita lapangkan. Laka, untukmu. Ini khususiyat.
Kalimat laka ini khusus, berarti yang sudah dilapangkan ini khusus untuk baginda Nabi Muhammad. Karena yang dimaksud dengan alam nasrah ini bukankah sudah kita lapangkan? Itu yang dimaksud adalah syakus sadar. Alam nasrah laka, bukankah kita sudah lapangkan untukmu sodrok dadamu bin nubuwah dengan kenabian wa ghairiha dan yang selainnya. Allah berfirman di sini, alam nasrah laka sodrok. Ada kalimat lakanya. Sebenarnya kalau umpamanya mau mengatakan alam nasrah sodrok sudah cukup. Tapi dikasih kalimat laka berarti khusus dan juga tanbih untuk ngasih tahu, untuk menyadarkan kepada baginda Nabi, kita lapangkan dada kamu itu, faedahnya itu untuk kamu sendiri, bukan kembali kepada Allah. Makanya ada kalimat laka. Maksud dari alam nasrah ini, bukankah sudah kita lapangkan? Maksudnya adalah syakus sadar, pembelahan dadanya baginda Nabi. Bukan hanya dilapangkan secara maknawi, enggak, secara zahiri juga memang benar dilapangkan, memang benar-benar dilakukan. Dan syakus sadar yang terjadi kepada baginda Nabi itu terjadi 4 kali. Terjadi empat kali. Kan sudah ada riwayat bahwasanya malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi ketika masih di masa diurus sama Sayyidah Halimah, ketika masa susuan. Karena di kalangan orang Arab itu sudah terbiasa menjadi adat kalau ada bayi baru lahir itu disusui pertama kali sama ibunya. Tapi tidak lama langsung disusukan kepada orang yang ada di desa-desa terpencil. Apa faedahnya? Yang di desa-desa terpencil itu bahasa masih murni, biar bahasanya bagus, fushah, tidak campur sama amiyah, tidak campur sama bahasanya yang sudah rusak, tapi masih fushah. Makanya disusukan kepada orang-orang desa. Dan juga biar juga kebagian dari tabiatnya orang-orang desa. Tabiatnya orang desa itu kan standar, normal, tidak over. Kalau orang-orang kota kan over kebanyakan. Kalau orang desa itu kehidupan di desa kan sering kita dengar, umpamanya anak umur 10 tahun, laki-laki sama perempuan itu walaupun kumpul, tidak pakai baju, tidak pakai apa-apa, itu tidak ada syahwat sama sekali. Mandi di sungai bareng itu tidak ada masalah. Tidak ada, asli main, asli anak kecil masih. Itu umumnya di desa kayak gitu. Kalau di kota tidak usah sampai segitu. Umur 8 tahun, 9 tahun sudah macam-macam sudah. Tidak boleh. Kalau hidupnya di kota itu sudah tidak boleh buka-bukaan, buka aurat. Tapi kalau di desa enggak, masih standar, normal, benar-benar sifatnya manusia yang normal. Ini salah satu dari hikmahnya. Kenapa kok ada kebiasaan disusukan kepada orang-orang desa? Karena orang-orang desa itu bahasa gampangnya polos. Orang desa itu polos. Suruh apa? Enggak. Suruh apa? Iya. Walaupun ditipu, enggak. Karena apa? Polos, bersih hatinya mereka. Itu umumnya. Tidak tahu kalau desa sekarang sudah jadi kayak kota. Sudah masuk semua. Digital sudah masuk semua. Di desa juga pegang HP, tapi kan rata-rata kalau orang desa, makanya orang yang tidak kenal HP, tidak kenal kemodernan, itu dibilangnya apa? Oh, deso. Dibilangnya deso. Tidak ada orang tidak kenal HP terus dibilang oh kota iki, udah no, tidak ada.
Orang kota itu memang sudah identik dengan kemajuan. Hakadha. Baginda Nabi juga sama, termasuk dari yang disusukan kepada Sayyidah Halimah. Ketika ada di Sayyidah Halimah sampai 2 tahun. Kemudian lagi main sama saudara susunya, sama teman-temannya, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang, ada 2 malaikat waktu itu yang datang, salah satunya malaikat Jibril, langsung dipegang baginda Nabi, karena baginda Nabi tidak main sama kayak yang lainnya, tidak tafakur, walaupun anak kecil, baginda Nabi umurnya masih kecil, seharusnya main sama kayak anak kecil yang lain, tapi tidak, baginda Nabi mulai dari kecil sudah beda. Duduk tafakur, hanya ngelihat apa. Lah ketika saudara susuannya baginda Nabi main, ngelihat, loh Muhammad itu didatengin sama 2 orang, siapa ya? Kok pakai putih-putih semua? Sopo iku? Dilihat dari jauh. Ternyata baginda Nabi langsung dibawa, ditidurkan, satu megang, satunya langsung belah dadanya baginda Nabi. Srek, kebuka. Ada yang dimasukkan tangannya. Tangannya malaikat ini dimasukin. Saudara-saudaranya baginda Nabi kayak gitu. Loh, dibunuh kan Muhammad kan? Kaget langsung lari ke Sayyidah Halimah. Lari, Ummah, ibu. Lari ke Sayyidah Halimah. Muhammad didatengin sama orang, terus dibelah dadanya. Ya Allah, ini tanggung jawab ini. Kaget Sayyidah Halimah, ya Allah gimana mau ngomong apa nanti sama Siti Aminah, sama uminya, sama keluarganya. Ya Allah, lari langsung Sayyidah Halimah. Nyampe ke tempat mainnya baginda Nabi, baginda Nabi duduk santai, kayak tidak ada apa-apa. Nyampe langsung, "Kaif bik ya Muhammad? Gimana kabarmu wahai Muhammad?" Kata baginda Nabi, "Rapopo, tidak apa-apa, tidak ada masalah." Ya rapopo bahasa sekarang, tidak mungkin cuma biar anu aja. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak kenapa-apa. Loh, iya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Katanya kamu dibelah tadi dadanya. Iya. Lu beneran? Iya benar. Ngelihat kamu? Ngelihat. Tidak sakit kamu? Tidak. Loh ngapain mereka? Tidak tahu. Mereka ambil ada daging, diambil. Loh iya, iya, diambil. Terus diapain daging itu? Dicuci sama orang 2 itu. Terus dimasukin lagi. Ditutup. Mana coba lihat? Ini, tidak ada apa-apa, tidak ada bekas apa-apa. Tidak ada bekas apa-apa. Itu syaqqus sadril awal. Itu pembelahan dada baginda Nabi yang pertama. Di masa kecil. Nah, kemudian biar apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya biar baginda Nabi itu tidak sama seperti anak lainnya. Mulai dari kecil memang sudah dibersihkan. Memang pikirnya sudah tidak kayak anak kecil. Memang pikirnya itu sudah jauh seperti orang dewasa. Pikirannya itu adalah tentang langit, tentang ini. Kata. Nah, kemudian syaqqus sadr yang kedua, bagi Nabi terjadi syaqqus sadr lagi ketika bulughu 10 sinin, umurnya 10 tahun, sudah mau balik, terjadi lagi syaqqus sadr. Apa hikmahnya kata para ulama? Biar ketika balik, baginda Nabi sudah memasuki keadaan yang tidak sama seperti orang yang baru balik yang lainnya. Kalau masih kecil aja sudah pikirannya dewasa kayak yang sudah balik. Mau balik sama, dicuci lagi. Dan dikatakan kejadian lagi pencucian yang selanjutnya Lailatul Isra wal Mi'raj. Lailatul Isra wal Mi'raj. Lailatul Isra ini yang keempat. Yang ketiga ketika mau diutus. Ketika mau diutus baginda Nabi terjadi lagi pembelahan dada.
Baru ketika mau ada momen-momen istimewa, ketika mau diutus jadi baginda Nabi, maka terjadi pembelahan biar kuat nanti memegang keturunan wahyu. Wahyu turun kuat, sudah bersih, sudah benar-benar istimewa. Kemudian ketika mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Lailatul Isra wal Mi'raj, sebelum berangkat itu terjadi lagi syaqqus sadar, pembelahan dada baginda Nabi. Nah, makanya dikatakan laka, khusus untukmu. Alam nashrah laka sadrak, pembelahan dada khusus terjadi kepada baginda Nabi Muhammad bin nubuwah, dan sudah kita lapangkan dadanya kamu dengan kenabian, wa ghairiha, dan juga yang selainnya, selain dari kenabian. Ya, kejadian-kejadian ini sudah, kalau bin nubuwah jelas, dengan kenabian dijadikan nabi, yang menjadi wali aja sudah lapang dadanya, apalagi diutus menjadi baginda Nabi. Waghairiha, dan yang selainnya maksudnya adalah syaqqus sadar. Jadi dilapangkan dadanya baginda Nabi dengan kenabian, waghairiha, dan yang selainnya. Yang dimaksud lainnya ini adalah kejadian syaqqus sadri, atau pembelahan dada baginda Nabi. Wa wada'na anka wizrak. Kemudian ayat selanjutnya, wa wada'na, dan kita letakkan. Wada'a yada'u, meletakkan. Wa wada'na ay hatatna, dan kita hilangkan, kita hapuskan. Hatta yahutu, menghapus. Angka darimu, wizrak, bebanmu. Wa wada'na angka wizrak, dan kita hilangkan atau kita turunkan darimu, wizrak, bebanmu. Kita turunkan bebanmu. Alladzi, yang angqadha ay athqala, yang mana beban tersebut athqala, memberatkan, zuhrak, punggungmu, memberatkan punggungmu. Apa yang dimaksud wizr di sana, beban di sana? Beban yang dimaksud di sana, satu, wizr itu ada artinya dosa. Wa wada'na anka wizrak, dan kita letakkan atau kita hapuskan darimu, wizrak, dosamu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, nah ini lanjutannya, wa hadza ka qaulihi ta'ala, ini seperti firman-Nya Allah taala, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambik. Allah akan mengampuni, Allah sudah mengampuni untukmu apa yang sudah lewat dari dosa-dosamu atau kesalahan-kesalahanmu. Liyaghfir lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kan ayatnya lengkapnya seperti itu, dan apa yang akan datang juga sudah diampuni. Ini tafsir yang pertama. Kalau mau diartiin wizr itu adalah dosa. Tapi ingat, dosanya para nabi tidak sama seperti dosa yang kita maksud, atau dosanya kita di kalangan kita. Enggak. Maksud dari dosa para nabi itu adalah min bab sayyiatil muqarrabin, min bab hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Dari bab itu. Apa itu Ustaz? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang dosa yang mereka anggap dosa, mereka anggap kesalahan, itu sebenarnya adalah kebaikan. Kesalahan yang mereka anggap salah, itu sebenarnya adalah kebaikan menurut kita. Menurut kita itu adalah kebaikan. Seperti contoh, tidak usah ke para nabi, kayak para wali aja. Contoh Habib Ali Habsyi masuk masjid, lupa, pernah satu kali Habib Ali Habsyi masuk masjid tidak pakai kaki kanan, pakai kaki kiri. Hukumnya apa? Bukan haram, hukumnya khilaful aula, karena sunnahnya itu masuk masjid dengan kaki kanan. Lalu terus ini masuk masjidnya tidak pakai kaki kanan, pakai kaki kiri. Itu Habib Ali Habsyi langsung mundur, nangis sejadi-jadinya. Astagfirullah,
kok bisa saya tidak mengikuti sunnahnya Nabi? Ya Allah, seperti apa saya ini, berdosa saya ini. Nah, ini yang dimaksud hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sebenarnya tidak dosa, bahkan membuahkan kebaikan. Kan gara-gara kesalahan tersebut akhirnya bisa nangis beneran karena meninggalkan salah satu sunnahnya baginda Nabi. Dosa yang membuahkan rasa takut itu jauh lebih afdal daripada kebaikan yang membuahkan kesombongan. Kan sudah itu. Kalau gara-gara dosa kemudian bisa mendatangkan rasa takut yang besar kepada Allah, maka dosa tersebut berarti adalah kebaikan. Dosa tersebut adalah kebaikan. Seperti dosanya Nabi Adam, kesalahannya Nabi Adam yang dibilang dosa. Nabi Adam melakukan keharaman atau melakukan dosa. Apa itu? Memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kesalahan. Tapi kata para ulama lagi, ketika tafakkur, ketika memikirkan, enggak, itu bukan kesalahan. Itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena sebab Nabi Adam memakan buah yang dilarang di sorga, akhirnya menyebabkan Nabi Adam turun ke bumi. Dan sebab ketika sudah Nabi Adam turun ke bumi, itu menyebabkan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diutusnya baginda Nabi merupakan rahmatan lil alamin. Merupakan rahmat untuk seluruh alam mendapatkan rahmat. Lah seluruh alam ini dapat rahmat karena sebab apa? Karena sebab Nabi Adam makan buah yang dilarang sama Allah. Kalau Nabi Adam tidak makan, tidak ada rahmatan lil alamin, jadinya pas tidak ada. Berarti makan itu menjadi penyebab kebaikan. Ini yang dimaksud hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bahkan sampai ada yang berkata, coba saya yang menjadi Nabi Adam, ini yang sudah mendapatkan hikmah ini, coba saya yang jadi Nabi Adam, Anda akan makan buah yang dilarang itu cuma secuil, tapi tak makan semua yang ada di pohon itu, karena menjadi penyebab diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa seperti dosanya Nabi Adam, kesalahannya Nabi Adam sebenarnya bukan kesalahan, tapi itu adalah suatu kebaikan. Hakadha. Nah ini sama, wa wada'na anka wizrak, dan telah kita turunkan atau kita hilangkan darimu dosamu atau kesalahanmu. Tapi kesalahan di kalangan para anbiya. Tidak usah sama para nabi, para aulia aja. Mereka itu berkata, kalau umpamanya saya lupa dari baginda Nabi, lau ihtajabtu an Rasulillah, kalau seandainya saya terhijabi dari baginda Nabi, walaupun hanya 1 menit, lama adatu nafsi minal muslimin, maka aku tidak menganggap diriku termasuk dari orang Islam. Dianggap dosa besar, bahkan dianggap sudah keluar dari Islam kalau sampai tidak ingat dari baginda Nabi walaupun hanya 1 menit. Itu yang dimaksud hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kalau menurut orang-orang abrar, orang-orang baik, itu hasanah. Tapi menurut di kalangan muqarrabin yang sudah didekatkan kepada Allah, itu sayyi'ah. Itu adalah suatu kesalahan. Nah, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang mana sudah anqadha ay asqala, memberatkan kepada punggungmu. Wizir, tafsir yang pertama adalah kesalahan. Kemudian tafsir yang kedua, wa wada'na anka wizrak, dan sudah kita letakkan darimu wizrak, bebanmu. Yang dimaksud bebannya baginda Nabi adalah wizra ummatik, bebannya umat. Bebannya umat. Karena baginda Nabi ini kan yang membuat berat
Ya umatnya. Baginda Nabi itu yang dipikirin cuma umat gimana, umat gimana, umat gimana, sampai kalimat terakhir yang diingat, sesuatu yang diingat di akhir-akhir masa hidupnya baginda Nabi mau wafat, apa kalimatnya? Ummati, ummati. Gimana ya umatku ya? Siapa ya yang jaga mereka ya? Siapa yang ngasih petunjuk sama mereka ya? Siapa yang tetap ngajarin mereka ya? Takutnya nanti salah lagi. Saya sudah usaha biar mereka berada dalam jalan yang benar, takutnya nanti melenceng. Ya Allah, gimana umatku? Sampai cita-cita paling tinggi baginda Nabi diucapkan ketika Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberi kamu, tenang wahai Nabi Muhammad, tenang wahai Muhammad. Allah akan memberikan kamu semua yang kamu inginkan sampai kamu benar-benar puas, tidak butuh apa-apa lagi, tidak minta apa-apa lagi. Berarti cita-cita tertinggi. Jawaban dari baginda Nabi, idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Hakala alladzi anqadha dhahrak. Itu yang memberatkan punggungnya baginda Nabi. Nah, binisbah lima membahas sanatil abrar sayyatul muqarrabin ka idnihi lil munafiqin fi takhalluf hayna tadaru. Juga di sini dicontohin termasuk dari wizir yang diartikan kesalahannya baginda Nabi yang sudah dimaafkan, seperti baginda Nabi ngasih izin kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut perang. Itu kan kesalahan, akhirnya ditegur kan sama Allah. Kemudian baginda Nabi pernah ngambil fidyah untuk orang-orang yang ditawan ketika peperangan Badar. Itu kan diambil fidyah sama baginda Nabi. Itu sama, termasuk dari hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu dua sudah tafsir dari wizir. Ada yang kesalahan, ada wizir yang dimaksud adalah wizrah ummah, beban umat. Kemudian tafsir yang ketiga, wa wada'na anka wizrak, dan kita hapus dan kita letakkan darimu wizrak. Wizrak yang dimaksud di sana ya dosa. Maksudnya wa wada'na artinya asomna, dan kita jaga dari kamu wizrak, kesalahan-kesalahannya kamu. Jadi baginda Nabi dijaga untuk tidak melakukan kesalahan. Itu yang dimaksud dengan wa wada'na anka wizrak. Ini pentingnya belajar tafsir. Ayo jelas. Kalau tidak belajar tafsir, cuma hanya mengetahui bahasa Arab tok wis. Mengetahui bahasa Arab dari kamus, dicari wa wada'na, dan kita letakkan angka darimu wizrak, kesalahanmu. Oh, baginda Nabi sering salah juga ya, tapi dimaafin sama Allah. Loh, yang dimaksud salah di sana di magamul anbiya, di magamnya para nabi, bukan di magamnya kita. Kata alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Sudah, selanjutnya rafa'na laka dzikrak, dan kita angkat untukmu, lagi-lagi khusus untuk baginda Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kita angkat untukmu. Pengangkatan ini faedahnya kembali kepada engkau wahai Muhammad, bukan kepadaku. Wa rafa'na laka dzikrak, penyebutanmu. Gimana diangkatnya penyebutan baginda Nabi? Bi antuzkar ma'a dzikri. Kamu disebut bersama atau berbarengan dengan disebutnya diriku. Kapan itu? Fil adzan wal iqamah wat tasyahhud wal khutbah wa ghairiha. Di dalam adzan kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Panggilan untuk sholat. Setelah disebut nama Allah, disebut nama baginda Nabi Muhammad. Ya gum. Nah, ayo ajib. Bi antuzkar ma'a dzikri, kamu disebut dengan
penyebutanku fil adzan wal iqamah, dalam adzan dan juga iqamah. Bahkan ketika disebut dalam adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada amalan yang siapa membacanya maka dia akan terhindar dari sakit mata. Semua yang berhubungan dengan penyakit mata akan bersih dari dia. Apa amalannya? Ketika disebut dalam adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca doa marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin nulis 3 kalimat toh. Marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah, udah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya kan setiap nama baginda Nabi kita harus bersolawat. Kalau tidak bersolawat ketika disebut namanya baginda Nabi, maka masuk dalam kategori bakhil, orang yang pelit. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit hakikatnya orang pelit itu siapa? Orang yang disebutkan namaku kemudian dia tidak mau bersolawat kepadaku. Solawat tok, hanya ngucapin Allahumma sholli alaihi, paling sedikit gitu, Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi. Itu kalimat minimal solawat, Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi. Tapi jangan sallu alaihi, enggak, itu tidak termasuk solawat. Jangan sallu alaihi. Sallu alaihi itu kalimat perintah. Sallu alaihi, salawatlah kalian kepadanya. Berarti kita belum bersolawat. Kita nyuruh orang solawat, tapi kita tidak bersolawat itu. Bukan ketika disebut, ayo baginda Nabi Muhammad, sallu alaihi, sallu alaihi. Harus kasih tahu, sallu alaihi itu bukan kalimat solawat. Tidak masuk, itu kalimat perintah untuk baca solawat. Sallu alaihi. Kalimat solawatnya gimana? Allahumma sholli alaihi. Itu minimalnya. Atau sallallahu alaihi. Yang lengkap ya pakai salam, karena makruh kan. Solawat tanpa salam disebut as-sholatul makruha, solawat yang hukumnya makruh. Baca solawat tapi tanpa salam, Allahumma sholli alaihi, makruh, tapi tetap dapat pahala karena bersolawat. Biar tidak makruh ada salamnya, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Atau kalau pakai kalimat fi'il madhi, sallallahu alaihi wasallam. Pengen lebih lengkap lagi Ustaz? Pengen lebih lengkap lagi, jangan tinggalkan lafaz al, keluarganya baginda Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Karena baginda Nabi bersabda, la tusallu alayya as-salatal butaira, janganlah kalian bersolawat kepadaku dengan solawat yang pincang. Gimana itu yang maksudnya Nabi salawat yang pincang? Tagulun Allahumma sholli ala Muhammad wa tumsikun. Kalian berkata Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kalian diam. Akan tapi walakin qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi katakan, ya Allah bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Hakala. Paham ya? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kita angkat untukmu penyebutanmu. Disebut dalam adzan, dalam iqamah. Siapa yang ketika adzan nyampe asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian membaca marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicium jempolnya dua-duanya. Kalimatnya itu dicium, makanya beda-beda. Ada yang sanadnya itu menciumnya berarti pakai bibir, kemudian diusapkan kepada matanya. Hakala. Karena bahasanya mencium, ada sebagian sanadnya itu tidak pakai bibir, tapi pakai hidung. Kemudian dibalik, bukan ini, tapi dibalik. Hakala.
Ala kulli hal, yang penting punya sanadnya. Yang Ustaz dapat dari masyayikh, dari guru-gurunya Ustaz, itu semuanya kayak gini. Ustaz belum dapat. Cuma ada sebagian orang yang seperti itu. Yang sanad pakai hidung, dibalik gini, belum. Tapi banyak yang seperti itu. Ala kulli hal, mereka sudah membaca doa dan mereka mengamalkan dengan harapan dapat syafaat dari baginda Nabi, kemudian semua penyakit yang berhubungan dengan mata diselamatkan dari dia. Dan terbukti ya. Coba lihat orang yang istiqomah kayak gini, tidak ada penyakit mata sama dia. Sakit mata. Perhatikan orang yang sakit mata itu. Mesti kalau azan tidak kayak gitu. Paling mulai sakit mata baru ingat. Oh iya, baru. Kemudian yang bisa menyelamatkan atau membersihkan dari penyakit mata itu ada dua. Satu itu istiqomah ketika adzan, ketika lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca doa itu. Kemudian yang kedua, qassurul adfar mukhalifan, motong kuku selang-seling. Itu yang bisa amalan mujarrab, amalan dari para salaf yang mujarrab untuk membersihkan atau menyelamatkan mata dari penyakit. Semua penyakit yang berhubungan dengan mata. Karena baginda Nabi pernah bersabda, man qassa adfarahu mukhalifan lam yara fi ainaihi ramada. Siapa yang memotong kukunya selang-seling, maka dia tidak akan melihat di kedua matanya ramada, penyakit. Sabdanya baginda Nabi. Gimana selang-seling itu Ustaz? Khawabis au khosab. Kaidahnya itu. Khawabis au khosab. Gimana itu? Khawabis. Kha khinsir, dari kelingking. Khawa waw wusta, ke tengah. Khawa ada alifnya, ibham, jempol. Bis, baknya binsir. Jadi apa ini? Manis. Jari manis. Makanya kalau pakai cincin katanya sering-sering di jari manis, malai manis. Kerobongin semut Mas. Bis ba bin sir. Asinnya sababah, telun. Khawabis, dari kanan. Baginda Nabi senangnya tayamun fi sya'nihi kulli. Senang mengawali dari kanan. Semua yang baik-baik pasti diawali dari kanan. Pakai sandal kanan. Masuk masjid kanan. Keluar dari kamar mandi kanan. Keluar kamar mandi, Wik. Khawabis. Yang kiri au khosab. Nah, yang kiri au khosab kaidahnya. Au berarti hamzah dulu, ibham. Au waw wusta. Tengah. Jari tengah. Au khosab, kha khinsir. Sab asin sababa. Diakhiri ba sab bin sir, jari mani. Siapa yang seperti ini cara motong kukunya? Man qassa adfarahu mukhalifan lam yara fi ainaihi ramada. Siapa yang motong kukunya selang-seling, mukhalifan, selang-seling, berarti tidak ketemu, kan tidak ketemu. Loncat-loncat, khawabis, loncat-loncat. Lam yara fi ainaihi ramada, maka dia tidak akan melihat di kedua matanya ramada, penyakit. Wa rafa'na laka dzikra. Sudah disebut baginda Nabi namanya dalam adzan, dalam iqamat, wa tasyahud, dan juga dalam tasyahud. Dalam tasyahud ada orang mau masuk Islam harus asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah masuk Islam, dia harus sholat 5 waktu. Minimal berarti 5 kali baca tasyahud. Kalau baca tasyahud akhir to yang wajib. Kalau baca
tasahud akhir tok, berarti minimal 5 kali dia baca tasahud itu. Walaupun sunnahnya ya zuhur tasahudnya 2 kali. Umpama mau ngambil wajibnya tok, diambil tasahudnya yang akhir tok, berarti 5 kali minimal sesudah masuk Islam tiap hari. Wal khutbah, dan juga ketika khutbah harus ada sholawat. Kalau lupa dengan sholawat maka khutbahnya tidak sah. Maka lemapan ceramah. Bagus wis, ajib wis. Oh ya mantap Pak, maksudnya bagus sudah. Saat ketika dikirim di Bogor selama 1 tahun, ada di masjid besar yang khutbah itu mesti sudah siapa namanya, ini MPD, ini MAG, MM umum, M semua, ada yang S. Mang S kan lebih kecil kan, kalau PW mon S cukup ente. Setelahnya S baru M, XL. Nah, ini yang khutbah semua sudah lulusan sarjana, pasca sarjana. Berarti sudah kuliah yang kedua. Kuliah pertama kan dapatnya S, SPDI, SAG, S apa? Mana? Kalau umpamanya ada apa-apain terus minta punya julukan, yes dong beri lah. Kuliah dapat ijazah, boleh, berhak untuk namanya dikasih nama S apa? SAG, SPD, SPDI, S. Kuliah lagi yang kedua mendapatkan M sudah, bukan S lagi, tambah naik. Ini semua yang khutbah selama 1 tahun. Ustadz tidak mengulang sholat Jumat hanya 4 kali. Karena Ustadz dikirim di pondok kecil sama kayak gini. Sama wis, ada 50 tok. 50 dan tidak punya masjid, hanya musalla. Jadi salatnya itu harus naik pickup dulu, berangkat kayak ke masjid Jami sudah, jauhnya sama juga kayak gitu, jalan ke sana harus. Selama 1 tahun tuh setiap khutbah Ustaz perhatikan, karena Ustaz dapat kabar kalau di kota-kota banyak itu, apalagi di kota-kota besar, ya Bogor termasuk kota besar, Jakarta, banyak yang bagus kalimatnya, anunya semuanya, tapi mereka dasarnya kurang. Akhirnya rukunnya ada yang kurang. Kadang sholawatnya tidak dibaca, kadang wasiatnya tidak dibaca, langsung alhamdulillah, kemudian sholawat, langsung wis ceramah. Padahal wasiat bitakwa itu harus menggunakan rukunnya khutbah, harus menggunakan bahasa Arab. Hakadha usikum nafsi bitaqwallah. Nah, kalau sudah selesai baru wis ketno wis semuanya wis keluarin. Ini rata-rata khutbahnya setengah jam, hampir 40 menit, 45 menit, kayak ceramah sudah. Cuma ya gitu, aduh, ini tidak ada usikum bitaqwallahnya. Apa nanti ya disebut, ya mungkin nanti disebut. Atau kadang tidak ada salawatnya, langsung alhamdulillah, langsung wis bersyukur kita ke hadirat Allah. Aduh, kok langsung terjemah ceramah wis, ceramah tidak ada wis, salawat bahasa Arabnya tidak ada, usikum bitaqwallahnya tidak ada. Ya sudah, sholat lagi, ngasih tahu ke takmirnya tidak digubris, tidak dikenal juga kan, cuma orang baru. Yang penting tapi ngasih tahu, ma'alaina illal balagh, kita yang penting ngasih tahu. Bilang ke mudirnya juga tidak berani. Tidak bisa Ustaz, di sini tidak bisa dibilangin. Walaupun dikasih tahu, dia masuk kanan keluar kiri.
Ustaz nyoba langsung ke takmirnya. Barusan sholatnya tidak sah. Lu apa? Ininya tidak ada dia. Iya tak. Kon sopo? Itu siapa? Ini loh yang ceramah sudah lulusan pasca sarjana. Kamu lulusan apa? Sana. Yang penting wa ma alaina illal. Dari sana penting juga. SSMMM itu juga penting dari sananya. Kalau udah punya kayak gitu, ya gitu loh. Kamu lulusan apa? Yang kamu kritik loh lulusan ini. Konsop boleh. Tidak didengar suaranya kita. Dari salaf juga sama, makanya dianjurkan untuk pakai ziyul ulama. Di sebagian tempat itu yang dihormati adalah orang yang ulama dan pakai bajunya ulama. Imam siapa itu? Lagi ada di tawaf, ada yang melakukan kesalahan, akhirnya ditegur. Jangan seperti itu, kamu jangan seperti ini. Dilihat tok. Wis, mari. Dilewatin. Loh, tidak didengar sama sekali. Akhirnya dia balik ke santrinya. Mana jubah? Kan zilul ulama jubah. Apalagi di zamannya 400 tahun yang lalu jubahnya itu jubah khusus. Ini kumnya ini besar, bisa untuk naruh kitab. Itu baru ziyul ulama. Akhirnya dipakai imamah. Kemudian datang lagi ke tempat tawaf, ada orang yang melakukan kesalahan langsung ditegur. Kamu jangan seperti ini, tidak boleh seperti ini. Oh na'am alafu ya Syekh. Maaf saya tidak tahu. Diterima langsung nasihatnya. Itu pengaruhnya ziyun, malbas. Pengaruhnya pakaian. Atau ya SM itu sama pakaian tok itu. Hanya sekedar zawahir, casing. Casingnya sudah lulus ini, casingnya sudah lulus ini. Tujuannya hanya satu. Menyampaikan iblag, menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jelas. Nah, selanjutnya fa inna ma'al usri yusra. Alas, paling tidak kita tidak bisa jadiin 3, kita jadikan 2. Kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. Semoga dimanfaatkan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq nalhaq khair rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina qarabatin lana fi dinina ma'al qudri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nafa kulla syar rabbana kulla sun wa aqra bir ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla ayatiyana rusul manun waghfir wastur anta akram wa salatullahi tarsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا أسرفنا على لذا أسرفنا توصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة
أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل بالمصطفى رسولي نهضى بكل بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عدد كثير والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد. Jazakumullah khair atas semuanya yang sudah like, share, komen. Oh, ada yang komen kayaknya. Like toh. Tapi walaupun komen tidak dengar juga. Ketemu lagi ya, jumpa lagi. Sehat afiat, qabul hajat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.